Assalamualaikum Sobat Millennials and Gen Z. Selamat datang di What's On Jakarta dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498. Saya Irfan. Dan saya Lia. Yuk sama-sama kita telusuri bareng budaya Betawi mulai dari ikon hingga kulinernya. Biar nggak cuma tahu dari buku, yuk kita ngerasain langsung serunya. Yuk ikut kita jalan-jalan telusuri budaya Betawi yang harus lestari di program What's On Jakarta by IDN Times. Di balik hiruk-pikuk Jakarta yang sibuk, ada budaya seru yang gak pernah pudar. Warna-warni ondel-ondel, aroma kerak telur yang bikin lapar, sampai cerita masa lalu yang disimpan cantik di Museum Betawi. Budaya Betawi warisan dari orang asli Jakarta. Uniknya, budaya ini terbentuk dari campuran banyak etnis, ada Melayu, Arab, Tionghoa, India, bahkan Belanda. Walaupun Jakarta makin modern, budaya Betawi tetap hidup dan jadi bagian penting dari identitas kota. Pernah lihat boneka raksasa tinggi besar dengan wajah merah menyala dan rambut ijuk? Nah itu dia, ondel-ondel. Simbol khas Jakarta yang satu ini nggak cuma unik, tapi juga penuh cerita. Ondel-ondel udah jadi bagian penting dari budaya Betawi, mulai dikenal luas setelah dibawakan almarhum Benjamin Sueb lewat lagu ikoniknya. Dan sejak itu, ondel-ondel makin populer. Biasanya mereka tampil berpasangan, satu laki-laki dan satu perempuan, dan sering muncul di jalanan, pesta rakyat, hotel, gedung, dan satu perayaan besar di ibu kota. Boneka raksasa mirip ondel-ondel udah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Kalau dari cerita orang Betawi sendiri, ondel-ondel awalnya dipakai dalam upacara tolak bala buat menangkal penyakit dan gangguan roh jahat. Serem tapi keren ya. Sekarang, fungsi ondel-ondel lebih ke hiburan dan seremnya udah diganti jadi seru. Mereka tampil di pernikahan, penyambutan tamu penting, atau festival budaya. Budaya ini diwariskan turun-temurun, penuh makna. Topeng laki-laki merah lambang keberanian, topeng perempuan berlambang kesucian dan kehormatan. Nah, proses pembuatan ondel-ondel ini bisa diintip di Pusat Oleh-oleh Khas Jakarta Betawi Online Gallery. Mereka juga memproduksi ondel-ondel setinggi 2,5 meter langsung di tempat. Bahkan ada berbagai produk khas Betawi mulai dari kerajinan tangan, kuliner, dan busana yang ditawarkan. Bang, mungkin boleh bantu dijelasin nih, proses produksi dari ondel-ondel itu sendiri makan waktu berapa lama, dan ini memang dari bambu batangan asli begitu ya Bang ya? Dari bambu batangan asli, kita itu memakan waktu 15 menit. Pembuatan prosesnya dari dia bambu, itu kita bisa seharian sih. Kita mendapat 12, yang paling kecil tuh bisa dapat 15, 75 tuh 15. Di ukuran 85 sama 1 meter itu kita bisa dapat 12. 12 Iya, pieces. 12 piece. Kalau di ukuran 1,5 sampai 1,2 itu kita bisa dapat 10. 10 pieces. Iya. Oke. Jadi itu dari bambu batangan diproses dari bambu batangan. dengan mesin ini. Mesin ini dibelah-belah dulu, diukur. Kita bikin bawahnya, tengah seperti itu, sama atas, sama badannya. Nanti kita kayak gini, kita halusin gini. Nah, habis kita halusin nanti dibentuk ukuran buletannya itu dibentuk buletan, baru kita jadiin rangka. Oh, jadiin rangka. Selain bambu pakai kain ya Bang, atau Iya, itu bawahnya roknya. untuk Roknya. membuat dia mekar itu di bawahnya? Iya, buat mempercantik. Itu dari kain bekas atau? Enggak, kain baru. Oh, baru. Iya. Oke. Kalau untuk ondel-ondel yang raksasa segede orang itu Bang, sehari itu bisa produksi berapa? Kita bisa 2 sih, Kak. 2 pasang pokoknya. Sepasang? Iya, hanya sepasang hanya sehari? sepasang sehari. Oh, oke. Kalau dia lumayan gede kan. Jadi makan waktu juga. Oke. Nah, jelang HUT Jakarta ini banyak nggak sih Bang pemesanan ondel-ondel ke tempat produksi? Ini sih banyak sih, Kak. Ini kita lagi ditargetkan untuk 1,5. 1,5? Iya, di 15 pasang. 15 pasang Iya. ukuran manusia itu? Iya, 1,5 itu. Oke. Buat 15 pasang. Jadi ini hanya produksi rangkanya, nanti setelah itu proses pemakaian bajunya? Iya, ke anak-anak toko. Oh, beda tempat Beda lagi? tempat lagi. Oke. Ini hanya khusus rangkanya saja. Oke. Betawi Online Gallery juga jadi tempat produksi cukin, yaitu shawl atau selendang Betawi yang digunakan sebagai aksesoris atau pelengkap busana, terutama pada pakaian sadariah atau pakaian adat Betawi. Cukin dibuat dari kain katun dengan berbagai motif termasuk batik yang juga bisa dijadikan oleh-oleh. Terdapat berbagai motif juga warna.
Ukuran cukin yang dijual biasanya 1,35 cm kali 40 cm. Nah ini nih, lagi ngapain nih Bang? Nah, ini namanya lagi produksi cukin nih, Bang. Kita lagi bikin cukin nih. Ini yang namanya cukin. Oke. Cukin Cukin tuh buat ini buat, sal ya, sal anak-anak, tapi yang dewasa juga ada. Ini lagi produksi yang anak-anak aja nih. Oh iya. Ada berapa ukuran Bang? Ada 2 sih, anak-anak sama dewasa. Sama dewasa ya. Ini dijual berapa tuh? Kalau buat anak-anak sekitar 25, kalau yang buat dewasa 35-an. Oh. Ini dalam sehari dapat berapa? Berapa biji nih dapat? Oh, kalau dari pagi sampai malam, sore lah jam 5-an ya. Nah, Sekitar 150 sanggup. 150 ya? 150 sampai 200 lah. Iya. Produksi buat cukin anak-anak dan dewasanya. Ini langsung dijual di sini juga ya? Apa di... Online dan offline ada. Oh, online juga ada ya? Online ada, offline ada. Semua di ini media sosial semua ada. Nah, kalau Eropa punya omelet, Jakarta punya kerak telur yang gurih dan legendaris. Terbuat dari beras ketan putih, telur bebek, dan serundeng, makanan ini sudah ada sejak zaman kolonial saat Batavia dipenuhi pohon kelapa. Warga Betawi pun kreatif mengolahnya jadi camilan yang sekarang jadi ikon kuliner Betawi. Kerak telur dimasak di tungku kecil dengan pilihan telur bebek atau menggunakan telur ayam. Bahkan dipadukan juga bisa. Kerak telur bukan cuma enak, tapi juga masuk ke dalam 8 ikon budaya Betawi loh. Ini tertulis resmi dalam Pergub nomor 11 tahun 2017. Mulai tahun 1970-an, makanan ini mulai dijual di kaki lima dan jadi favorit banyak orang. Proses bikin kerak telur mulai dari ketan putih yang sudah direndam, dimasak dulu setengah matang. Lalu telur bebek dikocok dan dituangkan di atas ketan. Setelah itu ditaburi ebi halus, kelapa parut, dan bawang. Baru ditekan-tekan biar rata. Nah, pas udah setengah matang, wajannya dibalik biar bagian bawahnya jadi kerak yang kering dan renyah. Setelah matang, tinggal angkat dan taburi bawang goreng serta serundeng yang gurih banget. Serundengnya pakai bumbu rempah lengkap dari kunyit, lengkuas, sampai daun jeruk. Gak cuma itu, hangatnya kuah santan, aroma rempah yang menggoda, soto Betawi. Sajian khas Jakarta yang menggugah selera juga bisa kamu coba dan kamu eksplor. Daging empuk, kuah gurih, dan pelengkap yang kaya rasa sempurna untuk setiap momen spesial. Kalau kamu ingin lebih dekat dengan budaya Betawi, tempat yang bisa dikunjungi adalah Museum Betawi di Setu Babakan. Terletak di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan, museum ini berdiri gagah di kawasan perkampungan budaya Betawi. Awalnya, koleksi di museum ini masih sedikit, baru 1 ruangan saja, dan isinya hasil pinjaman dari museum-museum lain, misalnya dari Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Tekstil, sampai Museum Bahari. Jadi dari awal aja suasananya udah berasa kaya reuni budaya Betawi. Di sini kamu bisa lihat langsung pakaian adat Betawi, alat musik tradisional, perabot rumah zaman dulu, sampai sejarah ondel-ondel dan lenong. Semuanya dikemas dengan rapi dan menarik, gak bosenin sama sekali. Ternyata di sini banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari tentang budaya Betawi. Salah satunya adalah contoh pakaian adat pernikahan dari budaya Betawi. Dan di belakang aku sekarang udah ada nih miniatur rumah khas dari masyarakat Betawi. Luar biasa ya, ini nambah ilmu, juga menjadi salah satu tempat destinasi wisata yang menarik. Dan sejak 11 Januari 2022, Museum Betawi resmi terdaftar sebagai Museum Nasional oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemendikbudristek. Kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sedang merancang nih bahwa kebudayaan-kebudayaan Betawi harus masuk ke dalam muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah. Kenapa? Yaitu tadi untuk mengurangi istilahnya banyaknya kebudayaan-kebudayaan luar yang masuk ya. Kita berharap anak-anak muda, anak-anak sekolah mengetahui dulu deh, oh kebudayaan Betawi ternyata ada ini, kebudayaan Jakarta ada ini dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka akan senang dan mereka akan gembira dan mereka akan mengetahui dan juga mereka akan terus melaksanakan kebudayaan-kebudayaan Betawi itu, kayak misalnya tari, pencak silat, juga permainan tradisional. Yang kedua, tentunya kita harus mempromosikan, mensosialisasikan budaya-budaya Betawi.
Nah, kita berusaha di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan menyebar kegiatan-kegiatan yang memang kita laksanakan, seperti kemarin wayang dan juga tur ke museum itu di platform-platform yang ada. Itu kerjasama dengan Kominfotik dan juga media sosial kami. Kami berharap anak-anak muda yang sekarang pegang gadget kan pasti melihat media sosial kan, ada pertunjukan ini, ada ini dan sebagainya. Di generasi sekarang ya, tapi karena sekarang lagi gencar-gencar Gen Z sama Gen Alpha, menurutku sih dan terus Blok M kan jadi salah satu dibilangnya rumah adatnya Jakarta ya. Nah makanya kayaknya bagus tuh di Blok M tuh banyak budaya-budaya Betawi gitu diaplikasikan di mungkin temanya atau apanya gitu. Kalau menurutku kalau misalnya untuk di media sosialnya sekarang kan juga kayak di TikTok sama di IG kan kayak gampang ke influence gitu kan si Gen Z dan Gen Alpha. Nah dengan dijadikan rumah adat itu mungkin dengan hashtag kayak OTD Betawi di Blok M kayak gitu-gitu mungkin itu bisa jadi ide sih. Jadi kayak bisa kesana tuh kayak nggak cuma pakai baju skena-skena gitu doang, tapi bisa jadi kayak oh ya ada hari apa misalnya khusus terus pakai baju encim, terus kayak yang cowok mungkin pakai ada sarung-sarung yang bisa dibikin jadi trendy gitu. Terus ntar OOTD-an di Blok M yang udah jadi rumah adat Betawi itu, terus habis itu udah deh upload di sosmed yang kayak gitu sih kataku. Karena di tengah globalisasi, identitas lokal itu justru penting ya untuk dijaga. Apalagi identitas kita itu unik. Budaya Betawi itu bagian dari jati diri warga Jakarta. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Oke Sobat Millennials and Gen Z, tadi kita sudah melihat proses produksi dari pembuatan ondel-ondel Betawi dan juga proses produksi dari cukin. Kita juga tadi sempat mencicipi beberapa makanan khas Betawi dari mulai cemilan, terus makanan berat sampai ke minuman. Gimana lihat? Ya, semoga kedepannya untuk generasi milenial dan Gen Z juga sama-sama nih mau melestarikan budaya dari Betawi dan juga makanan khas serta berbagai macam ciri khas dari Jakarta. Selamat ulang tahun ke-498 untuk Jakarta. Semoga makin luar biasa, makin banyak yang melestarikan budaya Betawi. Sampai jumpa di What's On Jakarta selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.